itu sudah bisa dipahami, Bu? Ya, ini Pak, yang masih saya bingung kemarin dari yang pertama itu disampaikan itu semua boleh ikut. Tapi ini barusan saya dengar katanya untuk yang pernah ikut teks amnesti aja yang boleh. Jadi yang benar yang mana nih Pak? Oh, jadi Bu, untuk kebijakan 1 itu memang ditujukan untuk wajib pajak peserta teks amnesti, ya, baik orang pribadi atau badan yang masih ada harta yang belum dia ungkap saat teks amnesti dahulu, gitu. Nah, untuk yang kebijakan 2 itu terbuka untuk seluruh wajib pajak orang pribadi, baik yang telah mengikuti teks amnesti atau belum. Karena kebijakan 2 pun harta yang diungkap adalah harta perolehan tahun 2016 sampai 2020. Gitu ya, Bu. Oh ya, berarti dua-duanya berlaku gitu ya Pak ya? Ya, jadi kalau untuk orang pribadi peserta teks amnesti, kalau dia melaporkan harta perolehan 2015 atau sebelumnya, yang belum dia lapor saat teks amnesti, dia ikut kebijakan 1. Kalau dia ingin melaporkan harta yang dia peroleh dari 2016 sampai 2020, dia ikut kebijakan 2. Tapi kalau misalnya ada wajib pajak, bukan peserta teks amnesti, orang pribadi ya, dan dia ingin mengikuti kebijakan 1, silakan. Kami tidak menutup peluang itu. Hanya saja dibatasi harta yang bisa dia laporkan hanya harta yang dia peroleh sebelum tahun 2015. Begitu. Ya. Ya. Baik, Bu ya. Saya sapa yang lain lagi dari Ibu Yeni. Bisa dimonitor? Ya. Ibu Yeni sudah sampai mana progresnya? Apakah sudah mulai mendownload? Belum Pak, ini kita baru mau belajar. Baru mau belajar. Ya. Ya. Terkait kebijakan 1 atau kebijakan 2 mungkin sudah sudah mulai ditentukan ya. Saya belajar memahami peraturan. Baik. Ya. Oke. Baik Ibu Yeni. Terima kasih Ibu Yeni. Kemudian saya sapa lagi yang lain. Ibu Ayu Primadipta. Monitor. Ibu Ayu. Tidak ada. Pak Aldon. Iya. Ya, Pak Aldon bisa di unmute Pak Aldon. Iya. Pak Aldon, bagaimana Pak Aldon? Apakah sudah mulai mendownload? Belum sih Pak, masih belajar memahami dulu biar lebih jelas lagi sih Pak. Baik. Terima kasih Pak Aldon. Bapak Ibu semua, saya ingin bertanya dulu kalau begitu untuk menyamakan frekuensi kita. Nanti saya sudah masuk ke simulasi aplikasi, tapi ternyata para peserta inginnya diskusi masalah PPS ini. Nah gitu. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang sudah mulai mengisi aplikasinya? Saya mohon raise hand atau langsung komen saja di unmute. Boleh? Jadi nanti ya dengan siapa? Saya inginnya jangan sampai kita sudah masuk simulasi aplikasi tapi ternyata pada baru mau tahu nih masalah PPS. D5 siapa ini? Ibu atau Bapak? Ini ada yang saya... D5 Ibu, Pak.
Ibu D5. Gimana Ya. Ibu D5? Apakah sudah mulai mendownload atau baru mau lihat-lihat aja nih? Baru mau Ah, belum di-download, Pak. Jadi Ya. saya juga baru tahu mengenai aplikasi ini. Jadi baru mau belajar komponen. Baru mau belajar apa, Bu? Ah, Kurang terdengar. apa aplikasi PPH ini. Oh, Jadi iya. belum sempat di-download, Pak. Baik. Itu nanti mau maaf Pak, mau tanya Iya. aplikasi PPS ini kita downloadnya dari DJP online ya? Iya, betul. Langsung Dari sudah. DJP Online Oh, UD5. oke. Siap. Tapi terkait kebijakan 1, kebijakan 2 udah bisa dipahami ya, Bu D5? Bisa Pak. Baik. Terima kasih, Bu D5. Sama-sama Pak. Kemudian ada Pak Halik. Pak Halik, silakan monitor. Pak, lanjut. Ya. Lanjut, Pak Halik. Lanjut, Pak. Sudah mulai download, Pak? Sudah, Pak. Bahkan baik. saya udah ada WP yang ikut sudah saya masukin, Pak. Oh, baik. Ada kendala nggak, Pak Halik? Sejauh ini sih masih lancar, Pak. Masih lancar ya? Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari saya mudah-mudahan nanti penelitiannya yang saya nggak ngerti itu di penelitiannya, Pak. Iya, kita masih menunggu penelitiannya nih. Karena kita pun juga untuk penelitian itu masih belum ada ininya, masih menunggu arahan lebih lanjut gitu. Tapi semoga saya rasa sih harusnya tidak ada bermasalah ya. Hari ini kita akan fokus ke masalah aplikasinya saja, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat sebagian besar masih meraba-raba tentang PPS ya. Tapi sekilas sudah dijelaskan oleh Pak Momon bahwa garis besar kita adalah kita punya 2 kebijakan, yaitu kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kebijakan 1 itu ditujukan untuk OP dan badan peserta teks amnesti yang belum melaporkan belum melaporkan seluruh hartanya pada saat teks amnesti dahulu. Jadi hartanya dibatasi perolehan sampai dengan 31 Desember 2015. Sedangkan kebijakan 2 terkunci dihususkan hanya untuk orang pribadi untuk pelaporan harta 2016 sampai 2020. Ya, perbedaan berikutnya adalah di tarif antara kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kemudian di masing-masing kebijakan itu harta tersebut pilihannya ada 3, yaitu untuk harta dalam negeri diungkap saja atau diungkap dan istilahnya deklarasi ya, ungkap itu dideklarasikan saja atau dideklarasikan dan diinvestasikan ke sektor-sektor tertentu yang sudah ditentukan. Yang tarifnya berbeda, lebih murah tarifnya apabila kita mendeklarasikan dan kita investasikan. Untuk harta luar negeri itu ada 3, yaitu dideklarasikan saja, kemudian deklarasikan dan ditarik ke Indonesia, ya, direpatriasi, atau yang ketiga dideklarasikan dan diinvestasikan ke sektor-sektor tertentu tadi. Tarifnya juga berbeda. Ya, Bapak Ibu, saya izin share screen untuk simulasi aplikasinya. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin belum mendownload, bisa melihat di simulasi ini. Ya, saya mulai Bapak Ibu. Jadi simulasi ini, jadi aplikasi PPS ini bisa Bapak Ibu akses melalui DJP online, ya, melalui DJP online, kemudian di halaman PPS gitu, ya. PPS ini kalau Bapak Ibu tidak punya, maksudnya di DJP online Bapak Ibu bisa lihat di menu layanan. Ya. Kalau belum muncul, bisa Bapak Ibu aktifkan di menu aktivasi layanan, begitu. Di profil, kemudian aktivasi layanan. Kemudian sesudah Bapak Ibu masuk ke menu PPS itu, di sana ada
ada 5 menu di atasnya. Nih yang biru ya, yaitu arsip SPPH, kemudian arsip pencabutan, kemudian ada pembuatan laporan, kemudian ada draft untuk laporan yang sudah dibuat tapi belum dikirim, kemudian bisa mengunduh viewer. Nah, kita mengisi SPPH ini, ya SPPH ini akan kita download, gitu ya, kita unduh dengan bentuk file berekstensi PDF. Ya. Pastikan di PC atau di laptop Bapak Ibu sudah terinstall Adobe Acrobat Reader yang versi 32 bit untuk bisa membuka file PDF itu. Untuk versi 64 bit itu tidak bisa membaca EFOM-nya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih belum memiliki aplikasi Adobe Acrobat Reader itu, bisa diunduh di menu unduh viewer ini. Ya. Menu unduh viewer itu pastikan kita mengunduh dan menginstal yang versi 32 bit. Kalau sudah terinstall versi 64 bit, maka kita nggak bisa lagi menginstal yang versi 32 bit. Jadi, di uninstall dulu yang 64 bitnya, kemudian kita install lagi yang versi 32 bit yang baru. Gitu. Nah, di menu ini, dashboard ini bisa terlihat ada dua menu untuk arsip, yaitu arsip SPPH, ya, kemudian arsip pencabutan SPPH. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa PPS yang sudah kita ajukan itu bisa kita cabut kalau misalnya kita tidak jadi ikut, gitu. Nah, dua-duanya akan muncul di arsip dan di pencabutan, di arsip pencabutan. Kemudian kalau membuat SPPH-nya bagaimana? Nah, kalau kita mau membuat SPPH, itu kita masuk ke menu buat laporan. Ya. Buat laporan, nanti di sana ada langsung meminta 2 kebijakan. Ya. Kalau misalnya NPWP-nya adalah wajib pajak peserta TA, maka sistem akan otomatis mendeteksi kebijakan mana yang dapat dimanfaatkan oleh WP. Jadi kalau bukan peserta TA, orang pribadi yang bukan peserta TA, maka sistem akan otomatis mengarahkan ya kursor ini ke kebijakan 2. Atau kalau misalnya dia badan peserta TA, otomatis dia akan hanya bisa mengakses kebijakan 1. Dia tidak bisa masuk kebijakan 2. Gitu ya. Kemudian di bawahnya, di bawah jenis kebijakan itu ada pemberitahuan keberapa. Ya, ini adalah informasi jumlah pengajuan SPPH yang sudah kita download begitu. Dan yang sudah kita kirimkan. Jadi kalau kita sudah mengirim, kita belum pernah membuat, ya maka pertama kali mendownload akan dibuat pemberitahuan ke 1. Tapi kalau SPPH itu kita betulkan, maka membetulkan SPPH itu pembetulannya nanti pemberitahuan ke 2 begitu. Nah, kemudian yang menu yang ketiga itu media pengiriman token. Media pengiriman token bisa dipilih mau ke email atau ke nomor handphone. Untuk pengiriman token nih yang kita minta menggunakan handphone akan dikirimkan lewat SMS dan dikenakan biaya SMS Rp500. Kemudian sudah kita pilih, kita klik kirim permintaan. Ya. Nah, untuk mencabut SPPH itu tadi untuk melapor ya, Bapak Ibu. Untuk mencabut SPPH juga sama. Akan muncul jenis pilihan kebijakannya. Sistem juga otomatis akan mendeteksi SPPH yang sudah pernah diajukan, yang ingin dicabut. Kemudian data SPPH-nya nanti akan muncul, otomatis terisi oleh sistem. Kemudian
Untuk minta pencabutan, silakan ambil tokennya di tombol kolom yang kuning, kemudian masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email tersebut. Begitu. File SPPH itu bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Untuk nama file belum bisa dipastikan ya, ini kan karena ini hanya materi apa ya. Mungkin nanti Pak Halik bisa sharing file yang dikirimkan itu format namanya seperti apa. Jika memperhatikan FOM SP tahunan, kemungkinan nama filenya akan memuat NPWP wajib pajak. Apakah benar begitu Pak Halik? Sebentar saya cek sebentar Pak ya. Ya. Kalau yang saya perhatikan, atau Bapak bisa lanjut Pak, nanti saya saya lanjut ya. Nanti saya infokan Ya. sebentar ya. Jadi kalau nama ini mungkin nggak masalah ya, cuman dia akan muncul nanti ke folder download gitu. Kalau sudah Bapak Ibu download, nanti bisa dibuka di browsernya di folder download. Nah inilah bentuk SPPH-nya, formulirnya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah biasa mengisi SPT melalui e-form, maka bentuk yang sama seperti e-form ini. Ya. Di sini kita akan mengisi rincian harta bersih dan utang. Akan muncul NPWP dan nama wajib pajak. Nah, ini di atas itu rincian harta bersih, di bawah itu rincian hutang. Yang wajib diisi itu yang merah-merah, kemudian juga yang putih juga bisa diisi. Yang kuning tidak perlu diisi, karena yang kuning otomatis. Ya. Jadi kalau di sini secara sekilas, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat ya, yang paling kiri itu nomor kode harta, nama harta, kemudian tahun perolehan, beserta informasi kepemilikan harta, kemudian selanjutnya itu nilai harta, ya. Kalau dalam valuta asing, maka dipilih jenis mata uangnya, kemudian nilainya dalam mata uang asing, kemudian kursnya, dan nanti kita dapatkan nilai rupiahnya, kemudian nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang. Ya. Kemudian nilai harta bersih. Jadi misalnya kita memperoleh harta itu dari utang gitu ya. Maka nilai utangnya akan mengurangi nilai harta tersebut. Yang pasti nilai utangnya ini harus dimasukkan ke dalam rincian utang ini. Ya Bapak Ibu. Misalnya kita ada, ya silakan Pak Halik. Nah, melanjutkan tadi Pak, itu nanti formnya itu Pak, dia muncul NPWP sama kebijakan berapa yang kita ikutin gitu, sama pemberitahuannya juga. Iya, Nama filenya pemberitahuan seperti itu. keberapanya ya. Iya, betul. Iya, betul. iya begitu Bapak Ibu. Jadi ada NPWP-nya di situ nanti ya. Kemudian kebijakan berapa, kemudian pemberitahuan keberapa. Terima kasih Pak Alik informasinya. Oke. Iya, Bapak Ibu saya lanjutkan. Nanti misalnya tadi Bapak Ibu membeli melaporkan mobil, atau rumah yang belum dilaporkan, ya. Rumah di sini nama hartanya rumah berarti ya, tempat tinggal, lokasi di mana, jenis dokumen apa, kemudian ternyata rumah itu diperoleh dari kredit misalnya. Maka hartanya itu adalah harta yang rumah tersebut dikurangi kredit, maka itulah harta bersihnya. Nah, kreditnya itu harus dimasukkan juga ke rincian daftar utang. Ya, Bapak Ibu. Kemudian dari harta ini, nah kalau Bapak Ibu menginvestasikan harta tersebut, Bapak Ibu silakan isi di kolom investasi. Nih, ada kolom investasi yang nomor 21. Kalau Bapak Ibu hanya mendeklarasikan saja, maka diisi kolom nomor 22. Jadi ini jangan diisi dua-duanya. Ya. Kalau investasi, maka diisi yang nomor 21. Kalau deklarasi saja atau repatriasi dari luar negeri, itu isi nomor 22.
Nah, kalau hanya mendeklarasikan luar negeri saja, ini diisi nomor 23. Nah, ini pengaruhnya di mana? Pengaruhnya nanti ke depan menghitung tarifnya. Karena di sini kan kita hanya mengisi hartanya, tarifnya otomatis. Nah, di sini kalau Ibu mengisi investasi, maka akan muncul tarif investasi. Kalau hanya deklarasi dalam negeri atau repatriasi luar negeri, muncul tarif yang tengah-tengah itu. Kalau hanya deklarasi luar negeri, muncul tarif deklarasi luar negeri. Gitu ya. Jadi tarifnya kita tidak mengisi lagi, kita tidak memilih. Jadi sistem yang otomatis menginikannya. Tapi kalau dari harta ini, itu ternyata ada yang diinvestasikan sebagian dan ada juga yang dideklarasi saja, juga bisa. Misalnya Bapak Ibu melaporkan ada tabungan, ya, tabungan 10 miliar misalnya. Dari 10 miliar itu 5 miliar ingin diinvestasikan. Maka dimasukkan di sini 5 miliar, masukkan di deklarasi 5 miliar. Nanti tarifnya akan otomatis mengikuti kolom mana yang kita isi. Nah, ini rincian harta bersihnya. Di sini kita akan mengisi pertama kali adalah nama hartanya. Nama harta itu tinggal kita pilih saja tanda panah yang di sebelah kanan. Ya, tanda panah di sebelah kanan, di sana akan ada jenis-jenis harta. Ini seperti jenis-jenis harta, kriteria harta di SPT tahunan, di EFOM. Ya. Ada harta bergerak, kemudian ada tanah atau bangunan untuk rumah tinggal, ya, tanah atau bangunan untuk tempat usaha, begitu. Kemudian lokasi kita juga pilih lokasinya. Lokasi ini berarti negaranya, ya, negaranya. Kemudian kita isi alamatnya, kita isi atas nama siapa harta tersebut, kemudian NPWP kita masukkan. NPWP ini bisa dipilih NPWP ataukah NIK ataukah menggunakan tax identification number untuk luar negeri. Gitu. Kemudian jenis dokumen kepemilikan harta kita, kalau tanah atau bangunan berarti ya nomor sertifikat, ya. Kalau deposito berarti jenis dokumennya bilet, ya, bilet deposito. Begitu. Nah, kemudian kita isi nomornya, kemudian keterangannya. Ya. Ini saya rasa sama seperti mengisi e-form, kecuali yang ini, yang lokasi harta, alamat atas nama ini. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa lanjut, tapi kalau kita masih mau nambah hartanya, kita klik tambah. Kita juga bisa menghapus data yang sudah kita input. Gitu. Nah, kemudian nilai kolom selanjutnya yaitu nilai harta, itu dalam valuta asing atau rupiah. Kalau rupiah sudah kita masukin saja ke ke nilainya. Ke nilainya, kemudian mata uangnya IDR berarti. Nanti otomatis akan menghitung kolom 15 akan otomatis muncul berapa nilainya. Gitu ya. Kalau dolar juga diisi saja dalam bentuk dolar, kemudian diisi dalam bentuk dolar, kemudian diisi nilainya. Ini otomatis akan menghitung. Ya, Bapak Ibu. Kursnya juga secara otomatis karena di sini kursnya berwarna kuning. Berarti kita tidak usah cari-cari kurs lagi gitu. Dia otomatis sudah ditentukan. Gitu ya. Kemudian kita masukkan nilai utang yang dapat diperhitungkan seperti yang saya sebutkan tadi. Ini mata uangnya, kemudian nilainya, kursnya juga otomatis. Nanti juga akan otomatis muncul berapa harta bersihnya. Ya, berapa harta bersihnya. Kemudian dari nilai harta bersih ini, kita pilih tadi ada 3 skema, yaitu investasi kah, atau deklarasi dalam negeri saja, atau repatriasi harta luar negeri, ataukah deklarasi luar negeri saja. Ya.
Sekilas saja Bapak Ibu, kalau deklarasi dalam negeri berarti sumber harta kita itu di dalam negeri, kemudian kita hanya mengungkap saja. Kalau repatriasi itu artinya harta kita berada di luar negeri sumbernya, dan kita repatriasi ke dalam negeri. Ya, akan kita repatriasi ke dalam negeri, gitu ya. Karena ada periodenya nanti repatriasi. Kemudian kalau hanya mendeklarasikan saja deklarasi luar negeri, artinya kita hanya mengungkap harta yang kita miliki di luar negeri. Dan investasi ini adalah jumlah harta yang akan kita investasikan ke SBN, ya, surat berharga negara, atau ke sektor-sektor tertentu. Ya, sektor-sektor tertentu ini adalah sektor yang salah satunya itu renewable energy, begitu. Nanti rinciannya bisa bermacam-macam, tapi sudah ditentukan, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke rincian daftar utang. Ya, di sini akan ada muncul kode utangnya, kemudian nomor urut harta yang terkait. Ya, nomor urut harta yang terkait berarti tadi misalnya kita melaporkan ada rumah, gitu ya, atau apartemen dengan KPR, gitu ya. Maka KPR-nya di sini harus mencantumkan nomor urut harta yang terkait dengan utang ini. Gitu. Di sini kita harus tulis kode utangnya, tahun peminjaman, nilai pokok utang pada akhir tahun, ya, akhir tahun pajak. Kalau untuk utang ini untuk kebijakan 1, berarti ini nilai untuk akhir tahun pajak 2015 ya. Kemudian lokasi pemberi utang, misalnya negaranya mana, nama pemberi utang, informasi pengutang ya ini. NPWP-nya berapa, dokumen pendukungnya apa, agunannya apa, berapa tahun tenornya, dan keterangannya. Gitu. Nah, sesudah diisi nanti akan berbentuk seperti ini. Ya, untuk formulir kebijakan 1 itu tahun perolehan itu yang ini ya, dikunci maksimal 2015. Sedangkan untuk kebijakan 2, formulir ini dikunci maksimal 2020. Untuk kolom yang kosong, misalnya tidak kita isi, misalnya dari jenis dokumen, nomor dokumen misalnya. Karena di sini kan contohnya wajib pajak ini melaporkan ada uang tunai tahun 2015. Kalau uang tunai kan dokumennya, berarti kita strip aja, diisi strip atau diisi dengan 0. Ya. Kemudian Bapak Ibu, suara saya terdengar? Pak Muhammad, terdengar ya? Baik. Terdengar, Pak. Ya. Untuk investasinya, misalnya pilihan harta tadi, kalau kita tidak menginvestasikannya, kita isi dengan 0. Kalau kita hanya mendeklarasi dalam negeri, misalnya. Jadi kalau uang tunai, Bapak Ibu jelas lokasinya di Indonesia, gitu ya. Kemudian deklarasi luar negeri juga 0, karena lokasi hartanya di Indonesia, gitu ya. Sehingga totalnya adalah, nah misalnya dengan uang tunai ini, kita punya utang. Ya. Kita punya utang, berarti utang itu kaitannya sama uang tunai misalnya ya. Utangnya ke Bank Mandiri misalnya. Tahun 2014 pinjemnya, gitu ya. Misalnya berarti ini adalah pinjam 100 ya, kita punya uang 200 ya, itu 100-nya dari pinjaman misalnya. Maka hutangnya, nilai hutangnya akhir tahunnya 100 ya. Tenornya 2 tahun gitu ya, 2014 2 tahun, berarti di sini sisanya 100 juta. Nilai pokok utang pada akhir tahun pajak. Maka misalnya kita mengagunkan tanah ya,
dibuat di sini dokumen pendukung akte, kemudian bentuk agunan yang diberikan adalah tanah. Nah, nilai total 100 ini akan muncul ke atas, gitu ya. Harus sama. Begitu, Bapak Ibu. Selanjutnya, sistem akan menghitung berapa jumlah harta bersihnya, bahwa ini nilai hartanya 200, kemudian nilai hutangnya 100 pada akhir tahun 2015, ya. Karena dia hutangnya 2014, ini SPPH ini tahun 2015. Berarti tahun 2015 sisa hutangnya tinggal 100 gitu. Maka harta bersihnya 100 dan dia dideklarasi saja. Berarti ini harus muncul ya, kolom 20 ini harus sama nilainya dengan kolom 21 tambah 22 tambah 23. Berarti jangan sampai kita mengisi ini melebihi ini, berarti salah gitu mengisinya. Selanjutnya, setelah kita mengisi rincian harta dan hutang tadi, kita akan masuk ke formulir induknya. Di formulir induknya, tidak ada yang perlu diisi, kita hanya perlu mencentang saja. Karena ini semua sudah otomatis. Ya, semua sudah otomatis. Kita hanya mengisi ini, pernyataan dan daftar lampiran. Ini pernyataan, dengan ini saya menyatakan bahwa data seluruhnya benar. Kemudian di bawah ini lampiran, yaitu daftar rincian hartanya tadi beserta bukti pembayaran. Ya. Kemudian kita isi tanggal laporan di yang bawah dan identitas penanda tangan. Sama seperti e-form, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sesudah kita isi dua itu, kita klik kirim yang di atas. Kalau sebelum diklik tombol kirim, kita masih bisa kembali ke menu sebelumnya. Kalau kita klik sebelumnya, kita akan kembali ke sini. Tapi kalau sudah kita klik kirim, itu nggak bisa kembali ke menu sebelumnya seharusnya. Kemudian kita masukkan kode token yang dikirimkan ke email atau SMS tadi. Kemudian kita klik kirim. Nah, sesudah kita klik kirim, nanti akan seperti e-form ya, akan ada proses submitting di bawah. Kalau berhasil, data tersebut akan masuk ke draft. Ke draft tadi, draft SPPH. Di sini akan kita menunggu pembayaran, gitu ya. Menunggu pembayaran. Di sini ada 4 menu, yaitu melihat detail yang gambarnya amplop ini, kemudian pembayaran yang gambarnya kertas, kemudian yang gambarnya kapal pesawat kertas ini pengiriman, kemudian yang gambarnya tong sampah ini adalah untuk kita menghapus SPPH yang sudah kita buat tadi. Jadi setiap kita download formulirnya, kemudian kita sudah klik kirim di PDF-nya, akan muncul di draft. Jadi belum muncul di arsip, Bapak Ibu, karena belum kita kirim. Kita baru mengisinya saja. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menginput bukti pembayaran. Ini kan kalau kita baru mengisi formulirnya saja, ini lambangnya masih mati nih, tombol kirimnya, ya, yang gambar pesawat ini. Kalau sudah kita isi pembayarannya, baru dia muncul, bisa diklik. Kita isi dulu bukti bayarnya, ya, bukti bayar ini. Nah, ini kalau kita klik bayar ya, pilih kolom nomor 3 nih. Status untuk memasukkan NTPN. Nah, ini tulisannya. Status SPPH Anda kurang bayar. Sudahkah Anda melakukan pembayaran? Belum, saya akan membuat kode billing di sini. Bisa, jadi di kolom pembayaran itu, di menu pembayaran itu bisa sekaligus membuat billing. Kemudian yang kedua, saya sudah melakukan pembayaran atas kode billing dari aplikasi.
Nah, kemudian saya sudah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat secara mandiri. Jadi Bapak Ibu kan bisa bayar dulu ya sebelum klik di sini. Kalau Bapak Ibu sudah bayar, pilih yang nomor 3. Kalau Bapak Ibu pilih yang nomor 2, itu nggak bisa dimasukkan nanti NTPN-nya, karena Bapak Ibu bukan bikin billing di sini. Tapi kalau Bapak Ibu bikin billingnya dari sini, ya dari aplikasi ini, maka dia bisa diklik yang nomor 2. Kalau Bapak Ibu membuat billingnya di luar, ya tidak di aplikasi PPS ini, pilih yang nomor 3. Sehingga Bapak Ibu bisa memasukkan sendiri nomor NTPN-nya. Nah, menginput NTPN sama, klik tambah, kemudian masukkan NTPN-nya dan validasi. Nah, nanti saat sebelum konfirmasi pengiriman, ya, sesudah menginput NTPN, kita akan melanjutkan di konfirmasi pengiriman data SPPH. Ya, di sini akan muncul NPWP, nama, kebijakan berapa, pemberitaan keberapa, statusnya apa, jumlah kurang bayarnya berapa. Ambil kode verifikasi di sini sama seperti tadi, cek di emailnya, kemudian masukkan kode verifikasinya, baru kirim SPPH. Itu saja, Bapak Ibu, sesudah dikirim, kalau sudah selesai dikirim, SPPH-nya akan muncul di menu arsip SPPH. Sama seperti e-form, Bapak Ibu. Ya. Itu saja untuk materi aplikasinya. Saya rasa kalau belum kita coba, mungkin belum mengerti. Tapi kalau sekilas di sini, itu tidak begitu banyak yang harus diisi ya, Bapak Ibu. Cukup mengisi, dan sangat simpel ya, karena tidak ada jumlah penghasilan, tidak ada tarif, tidak ada PTKP, hanya mengisi harta dan hutangnya saja. Ya. Itu saja Bapak Ibu dari materinya. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi, Pak Umar. Kita lanjutkan dengan diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang aplikasi secara teknis atau hal yang lain, boleh silakan. Ini sudah ada ya, Pak Momon. Bu Marida bertanya ini, pencabutan SPPH itu untuk apa, Pak Agung? Ya, pencabutan SPPH itu Ibu, misalnya Ibu sudah lapor ya SPPH, sudah lapor dan sudah bayar, tapi ternyata Ibu nggak jadi ikut. Saya nggak jadi ikut PPS. Nah, Ibu bisa cabut itu SPPH-nya. Itu Ibu Marida. Pencabutan SPPH itu gunanya untuk itu. Ya, misalnya sekarang saya mau ikut PPS. Sudah bayar, sudah lapor, sudah kirim, sudah masuk ke arsip SPPH-nya, sudah terbit surat keterangan, tapi nggak jadi deh. Ya, saya nggak jadi ikut. Karena ini kan sukarela ya. Kalau sukarela berarti wajib pajak juga bisa mencabut. Gitu ya. Nah, itu Bu Marida ya. Kemudian, untuk aset yang dalam negeri, kita ikut harga perolehan beserta biayanya atau bagaimana? Contoh tanah dan ruko. Tanah beserta pajak, PPh finalnya, dan biaya notaris. Ruko mencakup biaya bahan upah. Nah, untuk penilaian, Bapak Ibu, penilaian harta itu dinilai untuk yang tidak bisa dinilai, ya itu dinilai sendiri, misalnya uang tunai dan segala macam, emas segala macam gitu ya. Itu tidak bisa dinilai siapapun, bisa kita menilai sendiri oleh wajib pajak. Kalau untuk tanah dan ruko, apakah harganya itu beserta pajaknya dan biaya notaris? Kayaknya nggak termasuk, Bu, pajaknya dan biaya notarisnya. Gitu ya, Bu. Jadi, patokan kalau silakan Kak Omen, mungkin ada yang ingin ditambahkan, tapi pajak kemudian biaya notaris itu tidak termasuk.
Kak Momon, Ya. kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Baik, terima kasih. Mungkin ada slide-nya ya sebenarnya. Kita coba sharing jadi kita bisa lihat dasar faktanya itu seperti apa. Kita- Nah, ini Bapak Ibu. Ya, silakan. Ini pedoman penentuan nilai harta untuk kebijakan 1, Bapak Ibu. Di kebijakan 1, pertama, jika nilai nominal yang dimasukkan dalam harta yang diungkapkan itu kas, maka nilai nominal berupa uang ya misalnya, untuk kas atau setara kas ya pasti nilai nominal berapa jumlah uang tersebut. Nah, untuk kendaraan itu menggunakan NJKB, kendaraan bermotor. Sedangkan untuk bangunan, tanah dan bangunan atau tanah bangunan itu NJOP. Kemudian untuk logam mulia, nilai yang dipublikasikan oleh PT Antam untuk emas dan perak. Kemudian ada saham, nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia untuk saham dan waran yang dijualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada nilai lain oleh penilai harga efek Indonesia untuk SBN atau efek bersifat hitam atau sukuk. Nah, jika kelima ini harta Bapak Ibu miliki tidak ada, nah maka itu menggunakan hasil penilaian kantor jasa penilai ini untuk yang harta 2015 ke bawah, Bapak Ibu. Jadi menggunakan pedoman nilai seperti ini. Nah, untuk pedoman kebijakan 2 ini agak sedikit berbeda. Jadi yang dimasukkan nilai hartanya itu untuk kebijakan 2 itu kalau untuk nilai nominal ya untuk kas dan setara kas itu nilai nominal berapa jumlahnya. Sedangkan untuk selain harta kas, jadi tanah, bangunan, kendaraan untuk kebijakan 2 itu adalah harga perolehan. Jadi harga perolehan ketika Bapak Ibu membeli tanah atau mendapatkan mobil dan lain sebagainya itu adalah harga perolehan yang dimasukkan. Nah, bagaimana jika misalnya sudah lupa tuh Pak harga perolehannya berapa? Jika sudah lupa, misalnya tidak diketahui, maka menggunakan nilai wajar. Nilai wajar per 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis. Jadi misalnya ada perbandingan lah ya dengan aset yang lain. Pak Ibu misalnya mencatatkan mobil ya, kita tahu lah rata-rata harga mobil apa. Atau di sini berdasarkan penilaian wajib pajak. Jadi ya artinya nilai yang tercantum di sini harga perolehan atau nilai yang memang nilai wajar atas aset tersebut yang berdasarkan penilaian wajib pajak. Ya tentu saja kita bisa melakukan penelitian Bapak Ibu jika nantinya ternyata ada ketidakwajaran ya atas harta yang diungkapkan tersebut. Ya, contohnya misalnya ada Bapak Ibu mencantumkan ruko misalnya, harganya di situ 50 juta ya rasanya kan tidak mungkin lah harga perolehan untuk ruko itu 50 juta. Nah itu ada nanti itu tidak tindak lanjut selanjutnya dari program PPS ini itu penelitian tadi yang disampaikan itu akan dilakukan oleh teman-teman APL. Artinya ya betul-betul ini diserahkan kepada wajib pajak untuk menilai harta yang akan diungkapkan tersebut sesuai dengan harga perolehan ataupun dengan nilai wajar per 31 Desember 2000. Mungkin begitu Bang Agung untuk pedoman penentuan nilai harta untuk kebijakan 1 dan kebijakan 2. Oke, selanjutnya ada yang bertanya di sini dari iPhone ya. Ini nggak tahu siapa. Apakah PPS ini berlaku untuk PP pribadi saja atau bisa untuk badan juga? Ya, jadi tadi kita pastikan dulu dia ini mau ikut PPS untuk kebijakan apa? Kebijakan 1 atau kebijakan 2. Jadi kalau kebijakan 1 ya bisa untuk badan juga dan orang pribadi, tapi yang sudah tax amnesty. Kalau kebijakan 2 bagaimana? Apakah badan bisa ikut? Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kebijakan 2 ini dikunci untuk wajib pajak orang pribadi saja. Nah, bagaimana ternyata kalau ada badan yang ingin ternyata hartanya masih ingin diungkap. Nah, itu ada mekanisme
pas final ya. Tapi nanti setelah PPS ini selesai atau mungkin bisa melakukan pembetulan terkait dengan harta tersebut. Ya artinya penambahan harta kan ada kemungkinan adanya penambahan penghasilan ya. Di SPD tahunan itu dibetulkan seperti itu. Jadi mekanismenya tidak bisa melalui PPS, tapi ada mekanisme lain untuk melaporkan harta yang berkaitan dengan badan usaha seperti itu. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada lagi pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, kesempatan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa juga melalui kolom chat ya untuk bertanya mengenai program PPS ini. Silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Kalau mungkin tidak ada lagi. Mohon Saya izin. mau tambahkan, Pak. Oh ya, silakan Bu Yeni dulu Bu mau Yeni, bertanya. silakan Bu Yeni. Mau nanya Pak, misalnya nih, Bisa itu aja pakai ketik aja. Ini orang lagi nanya. Ya, mungkin Bu Yeni dulu, silakan Bu Yeni tadi tanya. Nanti setelah ini Pak Paulus ya. mau nanya Pak, misalnya nih Pak, kita ada harta di 2010, ada rumah. Ya kan? Nah, kita ikut kebijakan pertama. Nah, harta itu di 2010 kita ikut kebijakan pertama. Nah, tapi pada waktu 2019 harta itu sudah kita jual. Itu bagaimana tuh Pak? Apakah nanti 2019 jadi pembetulan SPT? Nah, ikut PPS lagi? Kalau hartanya 2015, 2010 maaf. Ya, saya coba jawab ya. Nanti mungkin ada Pak. Jadi hartanya ini rumah ya tahun 2010. 2010. Iya. Nah, yang ternyata dijual di 2019. Ya, jadi kalau berdasarkan ketentuannya, harta tersebut kan artinya belum diungkap tuh di waktu dia mungkin ikut TA. Nah, ini kan kebijakan satu dia artinya dia sudah ikut TA kan? Iya Pak. Tapi ternyata dia belum ungkap. Nah, artinya ya dia harus mengungkapkan atas harta tersebut di kebijakan satu. Karena dia harta tersebut mendapatkannya di tahun 2010. Nah, bagaimana untuk 2019 ternyata sudah dijual? Ya, kalau menurut saya sih sudah clear, tidak perlu diikutkan lagi, kecuali misalnya atas penjualan itu di 2019 itu kan mungkin ada selisih keuntungan atau ada belum dicantumkan sejak artinya 2019 itu sudah dilaporin belum di SPT-nya atas rumah tersebut ya, kemungkinan sih belum ya. SPT Pak. Nah, kalau seperti itu ya kalau menurut saya sih atas hartanya sudah diikutkan PPS kebijakan 1, jadi tidak perlu untuk mengikuti lagi ke kebijakan 2. Berarti atas penjualannya itu bagaimana Pak? Misalnya jadi emas, hasil penjualannya itu pada waktu 2019 dia jual, dia beliin kan emas. Nah, sedangkan waktu di SPD 2019 dia nggak masukin nilai emasnya ini Pak. Bagaimana itu Pak? Ternyata dari itu dia beli emas ya. Beli emas dan belum dilaporkan. Betul Pak. Iya. Jadi kalau menurut saya sih lebih amannya ya diikutkan saja di kebijakan 2-nya. Kan ada 2016 sampai 2020 sudah dilapor di SPT tahun. Ya, pastikan kalau memang itu sudah lapor ya artinya nggak masalah. Tapi kalau belum lapor, ya mau nggak mau, artinya kan bisa jadi penghitungan untuk di kebijakan 2 untuk melaporkan perolehan. Nah, maksud aku ini ada pertanyaan itu. Kalau harta yang seperti itu, harta yang diperoleh 2015 diikutkan untuk di kebijakan 2-nya. Gimana Pak? Jelas tadi Pak? Ya, jadi kalau misalnya sudah dibelikan emas, maka mungkin lebih baik ya artinya diikutkan. Artinya kan ada harta yang dibeli dan itu belum dilaporkan ya. Itu kan ini dasarnya seperti itu. Berarti 2 kali kena dia Pak ya? Padahal kan itu
penjualan rumah yang kebijakan pertama tadi. Iya. Oke deh Pak, kalau gitu makasih. Ya, sama-sama. Mungkin selanjutnya Pak Paulus ya, silakan Pak Paulus. Silakan Pak Paulus. Pak Paulus, silakan. Ya, bisa di-unmute suaranya. Nah, coba ulang lagi. Halo. Selamat pagi Pak. Halo. Ya, selamat pagi Pak. Ya, udah terdengar Pak. Iya, saya mau bertanya ini pertama terkait harta perolehan sebelum tahun 2016. Bagaimana pengungkapan harta tersebut untuk PPS kebijakan yang kedua, Pak? Itu aja Pak. Yaitu yang kedua Pak ya. Kalau harta yang sudah diperoleh 2016 sampai dengan 2020 itu sudah dilapor di masing-masing SPT tahunannya, itu berarti tidak wajib lagi ikut kebijakan kedua ya Pak ya? Ya itu aja Pak, makasih Pak. Oke. Baik, saya coba jawab ya Pak Paulus ya. Pertanyaan pertama tadi ada harta 2016. 2016 Pak ya? Sebelum. Oh iya, sebelum. Maksudnya ini sebelum tahun 2016 Pak ya? Berarti ini sebelum 2015 ya artinya ya? Oh ya, sebelum 2015. Bagaimana pengungkapan harta tersebut untuk kebijakan keduanya Pak? Iya, untuk ikut kebijakan dua kan hartanya mau tidak mau yang diperoleh 2016. Nah, artinya kalau harta itu diperoleh sebelum 2015, dia tidak bisa ikut Pak. Untuk program PPS. Jadi program PPS tidak bisa ikut karena di aplikasinya langsung mengunci ketika kita masukkan harta, kita pilih kebijakan dua, kemudian ternyata kita masukkan harta tahun perolehannya 2015, itu nggak bisa masuk Pak, ya nggak bisa terekam. Oh berarti ya, perolehan yang 2015 itu tidak bisa ini Pak ya, ke kebijakan kedua ya? Betul Pak. Oh gitu ya. Iya. Sudah dikunci berarti Pak ya? Iya Pak, di aplikasinya. Ya, kalau yang pertanyaan kedua itu Pak? Yang kedua tadi ya kalau dia sudah lapor ya sudah tidak perlu lagi Pak. Tidak perlu lagi ya? Iya, karena sudah lapor kan. Jadi kan ini kan untuk yang belum lapor. Ya karena rata-rata wajib pajak itu Pak kalau di atas 16 sampai 2020 itu setiap tahunnya mereka kan ada informasikan Mas untuk pelaporan di daftar harta ya masing-masing. Ya jadi sudah nggak wajib lagi untuk ikut lagi Pak ya karena di situ kan. Iya, Pak. Ini ada ketiga Pak mengenai harta warisan atau hibah gimana Pak? Harta warisan atau hibah. Ya sama Pak, artinya kita lihat dulu tahun perolehannya berapa. Kita pastikan dia mendapatkan itu di tahun berapa Pak. Kalau perolehannya 2016 sampai 2020 Pak? Ya, ini kan sebenarnya bukan objek pajak Pak ya. Artinya ya diserahkan ke wajib pajak untuk kalaupun mau ikut, ya artinya ini memang tidak ada keharusan ya karena memang untuk harta warisan itu kan bukan termasuk objek pajak. Oh gitu. Iya, jadi kalau mau ikut juga artinya nggak apa-apa juga, artinya tidak ada larangan kan. Oh begitu ya. Iya Pak. Ini karena nggak termasuk objek pajak Pak ya? Karena dia mendapatkan kan warisan kan Pak. Iya. Oke lah kalau gitu. Makasih dulu nih Pak. Oke, sama-sama Pak Paulus. Ini yang sudah respon ada Bu Marida ya. Silakan Bu Marida, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Ya Pak, makasih untuk waktunya. Begini Pak ceritanya, dia pengusaha perumahan. Jadi dia ada beli tanah atas nama dia. Beli tanahnya sudah diungkapkan di teks amnesti pertama. Terus dia punya perusahaan juga. Cuma sekarang gini Pak, saya agak bingung misahin karena dia mau ikut
kebijakan 2. Cuma ini kan keuangan itu kan jadinya digabung antara keuangan perusahaan dan penjualan rumah yang atas nama orang pribadi ini atau atas nama direkturnya ini. Jadi kalau untuk pengungkapan ini, Pak, gimana bagusnya? Kita melihatnya cuma berdasarkan sertifikat yang atas nama dia atau gimana? Mungkin boleh diulang, Bu. Saya kurang begitu jelas di awalnya tadi. Oke, ini Pak, ada pengusaha ini itu perumahan, bergerak di perumahan. Tapi dia punya PT juga. Jadi di awal-awal pembelian dan itu sudah didaftar didaftar waktu ngikut teks amnesti pertama itu untuk perusahaan. Cuma dia beli tanah ini itu ada atas nama dia pribadi. Lalu muncullah nanti penjualan kan, karena maksudnya kemarin kan sempat Pak atas nama pribadi tapi dikelola perusahaan bisa tetap didaftar di perusahaan. Cuma semakin mendekat ke sini kan harus dilaporkan berdasarkan nama sertifikat. Jadi sekarang kan uangnya bergabung tuh. Ada atas nama perusahaan dan atas nama pribadi, penjualannya itu gabung semua di keuangan perusahaan Bapak ini. Nah, selanjutnya dia mau ikut lagi untuk yang teks yang sekarang PPS ini, Pak. Jadi dia mau ikut kebijakan 2. Nah, sekarang kalau kami mau mengungkapkan dari penjualan ini, apakah cukup berdasarkan sertifikat? Karena sekarang kan kita untuk memisahnya sudah agak bingung nih Pak, keuangannya. Ini uang perusahaan atau ini uang pribadi, karena penjualannya itu akhirnya digabung. Nah, apakah pengungkapan ini cukup berdasarkan yang atas nama dia? Maksudnya kalau mau ikut berarti yang cukup atas nama direktur itu saja, atau kebijakannya gimana? Ya. Terima kasih Bu Marida. Bu Marida, ini hartanya berupa tanah dan bangunan ya? Iya, tanah dan bangunan Pak. Jadi perolehannya tahun berapa? Kalau yang kami kan kebijakan 2 yang kami mau hitung yang dari 2016 sampai 2020 Pak. 2016 sampai 2020. Iya. Baik. Atas nama orang pribadi. Iya, sekarang karena keuangannya kan ya, sudah kita gabung bicara Pak. dari asetnya aja Bu, sertifikatnya tadi. Kepemilikannya atas nama orang pribadi. Ada yang atas nama PT, ada yang atas nama pribadi. Oh, jadi begitu. Lewat dari 2016 ini kan ada lagi beli tanah, karena dari penjualan 2015 itu kan Pak dibelilah tanah. Tanah ada yang atas nama pribadi, ada yang atas nama perusahaan. Oh, nah, kita selaku yang mau bantu untuk melaporkan ini, kita akan bingung misahkan ini. Jadi kalau saya ambil keputusan ini cuma hanya berdasarkan nama, maksud saya ini sudah benar apa belum? Maksudnya kalau sertifikat tanah dan rumah yang cukup atas nama orang pribadi, itulah yang akan kami masukkan ke dalam. Ya, begitu aja Bu. PPS kebijakan 2 gitu ya Pak ya? PPS kebijakan 2, Ibu masukkan yang atas nama orang pribadi dan perolehannya dari 2016 sampai 2020. Oke. Iya. Ya, jadi kita ambil yang paling clear-nya aja Bu. Paling clear-nya kan di situ ya. Bahwa apakah itu ternyata di aset itu juga dikelola perusahaan atau gimana, tapi kita ambil dokumennya saja. Legalnya itu adalah milik orang pribadi ya. Ya. Jadi kita kesampingkan lah untuk kebingungan pembagian ini kan Pak. Pokoknya semua yang berdasarkan atas nama pribadi kita ungkap. Ya, karena di data yang kita miliki itu adalah milik orang pribadi. Nah, kalau misalnya tidak ikut PPS, nanti yang akan dikejar adalah orang pribadinya itu. Ya,
Begitu Bu ya? Iya, ya Pak, makasih Pak. Ya, jadi Bapak Ibu yang kalau misalnya ada kebingungan, kita ambil yang hitam putih aja, begitu, yang benar-benar eksplisit. Nah, kalau misalnya ada yang meragukan, kalau bisa kita ambil yang jelasnya, kita ambil yang jelasnya itu. Karena tadi misalnya ada perolehan harta tahun 2015 gitu ya. Kemudian belum dilaporkan di tax amnesty gitu. Belum dilaporkan di SPT. Kemudian OP ini juga tidak ikut tax amnesty. Apakah harus dia laporkan di kebijakan 2? Begitu ya, kayak tadi yang Pak Paulus tadi kan. Nah, kebijakan 2 kan sudah jelas untuk perolehan 2016 sampai 2020 gitu. Kita ambil yang jelas-jelasnya aja. Ada pertanyaan selanjutnya? Baik Bapak Ibu, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, ataupun nanti kalaupun ada pertanyaan sambil jalan saja bisa ditanyakan langsung ke kita, ke penyuluh atau ke grup yang memang sudah kita buat untuk info penyuluh itu. Atau minggu depan kan bisa ikut lagi, bisa tanya lagi. Ya, atau setiap minggu kita rencana akan buka kelas pajak ini untuk PPS, jadi mungkin bisa disimpan pertanyaannya, nanti ditanyakan di pertemuannya. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan Bang Agung ya. Ya, cuma pesan sedikit Pak Momon. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu, program PPS ini waktunya panjang, tetapi tidak lama begitu ya. Waktunya sampai dengan 30 Juni saja. Memang masih cukup panjang. Tapi kalau kita mengerjakannya dalam waktu 1 bulan terakhir, di bulan Juni saja, ada kemungkinan akan ada harta yang terlewat. Gitu. Jadi saran saya, kalau memang Bapak Ibu ingin mengikuti program PPS ini, silakan dari sekarang mulai dirinci harta apa saja yang akan di PPS, begitu ya. Jadi nanti tidak ada yang terlewat. Karena waktunya panjang memang sampai Juni, tapi untuk melakukannya pada saat kita melakukan itu tidak akan sepanjang itu rasanya. Ya. Jadi saya mohon manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu, karena setelah 30 Juni tidak akan ada perpanjangan. Terima kasih. Cukup Pak Momon. Ya. Baik Bapak Ibu, ada sedikit informasi juga. Jadi kemarin kita sempat menyampaikan ada door prize ya. Ada sedikit door prize Bapak Ibu dari kami KPP Pratama Jambi Payangan. Jadi kami memilih Bapak Ibu yang beruntung mendapatkan door prize berupa souvenir ya, souvenir dari kita. Pertama kepada Ibu Marida yang sudah aktif katanya di kelas pajak kita. Kemudian Pak Paulus ya. Kemudian satu lagi Pak Halik ya, Pak Halik tadi yang sudah membantu kita menjelaskan tentang nama form di PPS ini. Oh ya, satu lagi Bu Yeni juga tadi bertanya, jadi ada Pak Muda, Pak Paulus, Pak Halik dan Bu Yeni ya tadi ya. Jadi, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian kan lokasinya di Jambi semua ya Pak ya, Bapak Ibu di Kota Jambi. Jadi silakan nanti Bapak Ibu menghubungi kami di WA untuk pengambilan souvenirnya. Silakan nanti kami siapkan. Jadi kami juga minta tolong kepada Bapak Ibu yang mendapatkan souvenir untuk main-mainlah ke KPP. Nanti kita sampaikan souvenirnya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kelas pajak ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam kelas pajak berikutnya. Dan mudah-mudahan acara ini memberikan informasi dan manfaat bagi kita semua. Baik, sama-sama kita tutup. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sama-sama. Berikut ya.